guys, bertemu lagi dengan saya Nur Syifa Nadia Stuti di NS Channel. Kali ini saya bukan mau bermain game seperti yang satu ini, atau saya mau make up seperti yang satu ini. Namun di video kali ini saya akan berubah menjadi seorang. Saya mendapatkan tugas dari guru saya tercinta, yaitu Bu Asih Triandari. Selaku guru matematika wajib kelas 11 MIPA 2 dan juga selaku wali kelas saya. Saya mendapatkan tugas untuk membuat sebuah video yang berisi mengajarkan kepada kalian para viewers mengenai turunan fungsi aljabar. Ayo, mari kita belajar bersama Guru Syifa. Mungkin guys, kalau misalnya nanti cahayanya sangat-sangat kadang redup, kadang terang banget gitu kan, karena saya nggak bisa fokus gitu loh. Kamera saya nggak bisa fokus maksudnya. Oke guys, jadi pertama-tama kita akan pelajari tentang konsep dasar turunan fungsi aljabar. Jadi bentuknya seperti ini. Fx sama dengan Ax pangkat N. Adapun turunan dari Fx sama dengan Ax pangkat N ini yaitu dilambangkan dengan F aksen X. Sama dengan N yang di atas ini diturunin ke bawah jadi N dikali A, yaitu sebagai koefisiennya. Terus dikali X, dan pangkat N nya ini dikurangin 1. Jadi N pangkatnya dikaliin ke bawah jadi N dikali A koefisiennya dikali X pangkat N min 1. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Yang pertama ya, contoh pertamanya Fx sama dengan 4x pangkat 7 dikurang 6x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 3x min 1. Jadi seperti ini. Terus gimana turunannya? Jadi turunannya jadi F aksen X sama dengan, ini kan pangkat 7, 7-nya dikaliin ke bawah, jadi 7 kali 4 dikali X. Nah 7 ya turunin lagi, 7 min 1, jadi pangkatnya itu di min 1 ini. Lalu ini kan pangkatnya 2 nih, 2 nya diturunin, 2 dikali 6 dikali X pangkat 2, pangkatnya ini di min 1 ditambah, ini kan X, kalau misalnya X kayak gini nggak ada pangkatnya berarti dia sama aja pangkat min 1, pangkat 1. Jadi 1 kali 3 X pangkat 1 min 1. Sorry, salah. Jadi X 1 min 1. Lalu kalau misalnya yang min 1 ini gimana? Yang min 1 ini? Min 1-nya ini anggap saja 0. Kita anggap 0. Kenapa kita anggap 0? Karena min 1 ini tidak mempunyai variabel X. Jadi sama aja variabel X-nya itu nggak ada. Jadi variabelnya X-nya ini nggak ada, jadi kita anggap sama dengan 0. Jadi min 1 sama dengan 0. Jadi turunannya itu nggak ada. Karena apa? Nggak ada variabelnya. Jadi turunannya hanya sampai yang 3X ini. Min 1-nya ini kita anggap 0. Karena tidak ada variabelnya. Lalu tinggal kita kalikan aja. 7 dikali 4 28. X pangkat 7 min 1 6. Jadi X pangkat 6 dikurang 2 kali 6 12 pangkat X 12X pangkat 1 karena 2 pangkat 1 karena 2 min 1 sama dengan 1 kan, ditambah 1 kali 3 X pangkat 1 min 1 berapa? 0 kan? 0 jadinya. Jadi turunan F aksennya
J turunan dari fungsi ini, yaitu 28x pangkat 6 dikurang 12x ditambah 3. Karena x pangkat 0 kan sama dengan 1 ya. Jadi makanya tinggal tambah 3. Jadi ini jawabannya. Lalu kita beralih ke contoh kedua. Kita beri contoh kedua. Misalnya fx sama dengan min 3x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3 dikurang 5. Jadi, kalau misal untuk soal fungsi seperti ini, sebelum kalian turunkan, kalau ada pangkat di bawah, gunakan sifat eksponen. Bagaimana sifat eksponen? Yaitu seperti ini. Jadi kita tandain dulu ya untuk rumusnya. Nah, ini rumusnya. Nih, jadi sifat eksponen itu sifat eksponen itu 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Jadi seperti ini. Mungkin kalian juga pernah belajar tentang sifat eksponen ini, yang dimana kalau misalnya pangkatnya di bawah bisa dipindahkan ke atas, tapi dengan syarat pangkatnya itu dijadikan min. Jadi 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Jadi kalau misalnya dari fungsi yang ini kita bisa ubah menjadi fx sama dengan min 3x pangkat 2 ditambah. Jadi kan ini kan pangkatnya di bawah ya. Kita pindahkan ke atas, jadi pangkatnya itu kita min. Jadi ditambah x pangkat min 3 dikurang 5. Jadi dipindahkan ke atas dengan meminuskan pangkatnya. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Langsung kita cari f fungsi turunannya, turunan fungsinya atau f aksen x-nya. Ini kan 2, pangkatnya 2. Jadi 2 dikali min 3 sama dengan min 6. X pangkat 2 min 1 ditambah min 3 dikali 1. Ini kalau misalnya kayak gini, berarti artinya koefisiennya ini 1. Jadi min 3 kali 1, min 3, sorry. Jadi ini min 3, min 3, X, min 3, min 1. Pangkatnya itu min 3, min 1, berarti min 4 kan? Min 4. Lalu yang minimanya ini dianggap 0, karena tidak ada variabel X-nya. Jadi f aksennya sama dengan min 6x min 3x pangkat min 4. Atau bisa juga kita gunakan sifat eksponen lagi dengan memindahkan pangkat minus yang ada di atas ini, kita ubah jadi positif dengan memindahkannya ke bawah. Jadi f aksen x sama dengan min 6x dikurang 3 per x pangkat 4. Jadi pangkatnya ini udah nggak minus lagi karena apa? Udah dipindahkan ke bawah. Jadi seperti itu. Sorry kalau nggak kelihatan. 3. Udah. Lalu saya akan kasih contoh ketiga. Contoh ketiga yaitu fx sama dengan akar x tambah 1 per akar x. Kalau menemukan fungsi seperti ini, bagaimana menemukan turunan fungsinya? Jadi kalau misalnya kalian menemukan fungsi seperti ini yang ada akarnya,
Pertama yang harus kalian lakukan yaitu ubah akarnya itu menjadi perpangkatan menggunakan sifat seperti ini. Akar A pangkat M N. Jadi kita menggunakan sifat ini. Akar A pangkat M diakarkan N, itu jadinya sama dengan A pangkat M per N. Jadi yang di dalamnya ini ditaruh di atas sebagai pembilang, dan yang ada di luar akarnya ini dijadikan di bawah, yaitu penyebutnya. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau misalnya yang ini kita ubah menjadi seperti ini, berarti kalau misalnya kayak gini, X yang gak ada pangkatnya, berarti sama aja pangkat 1. Dan kalau misalnya akar yang gak ada angkanya, sama aja akar 2. Berikut juga seperti ini, jadi X pangkat 1 akar 2 diakarkan 2. Apa sih? Oke, gitulah. Terus jadi ini X dalamnya kan 1, jadi 1 di atas per 2 ditambah 1 per X pangkat 1 per 2. Kalian ingatkan sifat eksponen, yang dimana kita harus ngubah X yang di bawah ini menjadi di atas dengan meminuskan pangkatnya. Jadi sama dengan X pangkat setengah ditambah X pangkat min setengah, karena kita ubah ke atas kan. Nah, kalau udah seperti ini, F aksennya gimana? Jadi F aksennya sama dengan setengah dikali 1 setengah X setengah min 1, pangkatnya itu setengah min 1, berarti min setengah, ditambah min setengah X pangkat min setengah min 1, berarti min 3 per 2. Jadi ini kita pindahin ke bawah, jadi sama dengan 1 per 2X pangkat setengah, 1 per 2X pangkat setengah dikurang 1 per 2X pangkat 3 per 2. Sama dengan, ini kita pindahin ke sana karena nggak muat ya, maaf. Jadi 1 per 2 akar X, jadi 1 per 2 akar X dikurang 1 per 2 X dikali X pangkat setengah. Kenapa bisa gini? Karena sama aja kan. Kalau X pangkat 3 per 2 kan sama aja kayak X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Jadi seperti ini, sama dengan 1 per 2 akar X dikurang 1 per 2X akar X. Jadi ini jawabannya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai aturan rantai. Contohnya seperti apa aturan rantai? Seperti ini. Misalnya contohnya yang pertama, Fx sama dengan dalam kurung 2x min 1 pangkat 2. Bisa, kalau seperti ini kan bentuknya, mungkin kalian bisa mengubahnya menjadi 2x pangkat 2 kan sama aja kayak 4x kuadrat min 4x plus 1, ya kan? Biasa kalian pasti menggunakannya seperti ini. Jadi kalau bisa seperti ini, mengubah F aksen X-nya menjadi 2 dikali 4, 8X, 2 min 1, 1, min, ini 1 ya, 1 dikali 4, 1 dikali min 4, min 4,
X pangkat min 1-nya, min 1 di 1 min 4, min 4. 1 dikali min 4 1 kali min 4 sama dengan min 4. Lalu pangkat X-nya itu 1 min 1, 0. Atau sama dengan 8X min 4. Jadi ini fungsi turunannya. Lalu saya bakal kasih suatu contoh ke kalian. Mana lagi? Ini kan mungkin mudah ya. Istilah kayak cuma dihitung aja. Itu yang seperti kalian tahu pernah pelajarin di sekolah. Lalu saya bakal kasih contoh ke kalian bagaimana kalau misalnya fungsi fx-nya ini pangkatnya banyak. Misalnya fx sama dengan 2x min 1 pangkat 2018. F aksennya bagaimana? Atau turunan fungsinya seperti apa gitu kan? Gak mungkin dong kita 2018 kita pangkatkan dulu. Pasti kalian juga bakal capek juga, karena mangkatinnya juga bakal lama banget. Jadi saat kalian menemukan seperti ini, maka kalian harus menggunakan aturan rantai ini. Aturan rantai itu kalian turunkan dari bagian yang paling luar. Oke? Jadi diturunkan dari yang paling luar, yaitu yang ini 2018 ini yang paling luar. Lalu kalian anggap yang di dalam kurung ini adalah suatu variabel yang nggak bisa dipisahkan, jadi suatu variabel. Jadi anggap yang dalam kurung ini adalah sebuah variabel. Jadi untuk f aksen x-nya turunkan dari bagian paling luar, yaitu 2018. Jadi 2018 dikali 1. Ini anggap aja ada 1 ya di sini. Jadi ini koefisien dan ini adalah sebuah variabel. Jadi kalian pangkat ini sama seperti yang sebelumnya sudah saya ajarkan mengenai turunan fungsi konsep dasarnya. Jadi kalian 2018 dikali 1, 2018. Variabel yang kita pindahkan 2x min 1. Lalu pangkatnya ini kita kurangkan 1. Jadi 2017. Karena 2018 min 1 kan 2017. Nah, belum selesai. Sampai sini belum selesai. Nah, sekarang kalian harus menurunkan isinya atau variabel tersebut. Jadi sama dengan 2018 dalam kurung 2x min 1 pangkat 2017 dikali. Nah, dikalinya ini dikali turunan dari fungsi dalam kurung ini. Turunan dari dalam kurung ini. Sorry. Jadi ini kan 2x pangkat 1 ya. 2x pangkat 1. 1 dikali 2, 2. 2x 1 dikurangin 1, pangkatnya 1 dikurangin 1, 0. Min 1 ini kan kita anggap 0 ya. Jadi seperti ini. Jadi sama dengan 2018 dalam kurung 2x min 1 2017 pangkat 2017 dikali 2. X pangkat 0 kan sama aja dengan 1 ya. Nah, ini kita kalikan dengan 2018 ini. Jadi berapa? Jadi 4036 2x dalam kurung 2x min 1 pangkat 2017. Seperti ini. Seperti ini, oke? Jadi, kalau seperti ini bisa juga dibuat rumusnya seperti ini. Misalnya fx sama dengan a variabel pangkat n, berarti f aksennya atau turunan fungsinya yaitu
N dikali A variabel N-1 dikali kotak aksen atau turunan dari variabel yang tadi kita anggap variabel atau yang ada di dalam kurungnya itu. Jadi seperti itu. Jadi ininya itu sama dengan yang dalam kurungnya ini kita cari. Jadi turunan yang ada dalam kurung ini kita cari seperti ini. Jika kalau seperti ini kan berarti 1 kali 2 X 2X pangkat 0 kan? Gitu. Lalu saya akan memberikan contoh kedua dari aturan rantai ini. Misalnya ada sebuah fungsi yaitu fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 3 pangkat 7. Bagaimana f aksennya? F aksennya atau turunan fungsinya sama dengan 7 ini kita turunin jadi 7. Karena ini kita anggap 1 ya. Ini kita anggap, yang dalam kurung ini kita anggap sebagai variabel. Jadi 7 dikali 1, 7. Lalu turunkan yang ada di dalam kurung ini. Selanjutnya pangkat 7 ini dikurangin 1 jadi pangkat 6. Dikali dengan turunan yang ada di dalam kurung. Jadi 2 dikali 4, 8X. Kenapa 2 min 1 kan 1. Jadi X pangkat min 1. X pangkat 1 maksudnya. Jadi dikali 8X. Karena 2 dikali 4, 8. X pangkat 1. Kenapa 2 min 1 sama dengan 1. Jadi X pangkat 1. Ya, jadi ini bisa kita kalikan dengan yang ini. Jadi 8 kali 7, 56X. Dalam kurung 4x kuadrat min 3 pangkat 6. Ya seperti ini. Oke. Saya akan memberikan contoh yang ketiga. Nah, aturan rantai ini akan sangat berguna ketika kalian menemukan fungsi berbentuk akar. Jadi contohnya seperti ini. Ada sebuah fungsi yaitu fx. Jadi fx sama dengan akar min 4. 2 x pangkat 2 min 5. Bisa ada sebuah fungsi ini dan kita harus mencari turunan fungsi tersebut. Jadi fx-nya ini kita ubah dulu. Fx-nya berarti sama dengan dalam kurung 2x pangkat 2 min 5. Ini kan sama aja kayak 1 ya. Jadi sama aja kayak 1 pangkat 1. Nah ini jadi 1/4. Kita ubah jadi yang sifat yang saya udah kasih sebelumnya juga. Nah, di sini kita akan cari f aksennya. Jadi f aksen x-nya sama dengan yang ini, kita pindahin ke bawah jadi 1/4. Yang dalam kurung ini kan kita anggap 1 ya. Jadi 1/4 dikali 1 jadi 1/4. Dalam kurung yang kita pindahin. Lalu pangkatnya ini dikurang 1. Jadi 1/4 min 1 atau sama dengan 1/4 min 4/4, yaitu min 3/4. Dikali turunan fungsi yang ada di dalam kurung. 2x pangkat 2 min 5. Turunan fungsinya berarti kan 2 kali 2 4. 4x. 2 min 1 1. Jadi x pangkat 1. Min 5-nya kita anggap 0. Lalu 1/4 2x pangkat 2 min 5 min 3/4 angka pangkat min 3/4 dikali 4x sama dengan ini. Karena kita lihat di sini
Ini kan pangkatnya minus ya. Kita ubah jadi positif yaitu dengan memindahkannya ke bawah. Jadi 1/4, ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret ya. Ini kan 4 nih. Atas kita bisa coret dengan yang ini 4-nya. Jadi tinggal 1 atau 1 dikali X, ini X-nya, per 2X kuadrat min 5 pangkat 3/4 sama dengan X per akar 2X pangkat 2 min 5 pangkat 3 diakarkan 4. Jadi seperti ini. Seperti ini jadinya. Lalu bagaimana kalau misalnya fungsi yang akan kita turunkan itu memuat pembagian atau perkalian? Jadi yang pertama, kalau misalnya kita menemukan sebuah fungsi yang memuat pembagian sama dengan U per V. U per V. Bagaimana turunan fungsinya? Jadi F aksen X-nya sama dengan, jadi ingat pola ini ya, F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Ini maksudnya U aksen itu turunan dari fungsi U. Dan V aksen ini adalah turunan dari fungsi V. Misalnya contohnya seperti ini. Fx sama dengan 2x min 1 per x plus 3. Oke? Jadi pembilangnya itu di atas, yaitu sebagai U, dan penyebutnya itu yang di bawah sebagai V. Pertama kita ubah dulu. Nih, kita ubah. Jadi U sama dengan 2x min 1. Sedangkan U aksennya sama dengan, ini X pangkat 1 ya. 1 kali 2, 2. 2 saja. Sedangkan untuk V-nya itu X plus 3. Kalau jadiin V aksennya berarti sama dengan 1 kali 1, 1. Dia seperti ini. So kita pindahin aja. Berarti F aksennya sama dengan U aksen dikali V dikurang U V aksen per V kuadrat. Jadi U aksennya 2. 2 dikali V. V itu mana? Ini V. Ini V. Ya, X plus 3 min U-nya yang atas 2x min 1 dikali V aksen. V aksennya berapa? 1 dibagi V kuadrat. V kuadrat yang bawah, X ditambah 3 kuadrat sama dengan 2x plus 6 min 2x plus 1. Ini per X plus 3 kuadrat sama dengan, ini 2x min 2x habis ya, jadi 6 plus 1 7 per X plus 3 kuadrat. Jadi seperti ini ya. Jadi diuraikan dulu seperti pola yang ini. Untuk khusus pembagian seperti ini sesuai pola. Kemudian bagaimana kalau misalnya perkalian?
Jadi kalau misalnya ini adalah rumus untuk fungsi yang turunan fungsi yang memuat pembagian. Sedangkan untuk yang perkalian, untuk turunan fungsi yang memuat perkalian, yaitu misalnya fx sama dengan u dikali v, maka f aksennya atau turunan fungsinya yaitu sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Jadi seperti ini. Sama saja, jadi seperti ini. Jadi dicari dulu u aksennya berapa dikali v ditambah u dikali v aksennya berapa. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi tadi itu video pembelajaran dari saya mengenai turunan fungsi aljabar. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya telah ajarkan. Kalau nggak ngerti juga ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting tugas udah selesai gitu kan. Tapi ya nggak gitu juga lah. Maksudnya ya biar kalian juga ngerti gitu loh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga untuk kalian jangan lupa untuk mampir dulu ke channel NS Channel. Lihat video-video yang telah saya buat mengenai makeup, gaming, dan sebagainya. Jangan lupa di subscribe, oke? Dan juga jangan lupa di like juga video-video yang sudah saya buat sebelumnya di NS Channel ini. Terima kasih, thank you, bye-bye.